Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina hari ini. Usai diperiksa sekitar 8 jam, akhirnya mantan Komisaris Utama Pertamina tersebut keluar dari gedung Kejaksaan dan menemui awak media. Tadi keterangan apa aja yang disampaikan ke Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh iya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Metro TV, Pak. Tadi Ahok baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik. Saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Ini wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Mungkin soal fakta baru ada apa pengadaan beda? Yang terkait dengan Enggak. yang baru. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding. Dan untuk mengetahui situasi di Kejaksaan Agung, kami sudah tersambung dengan rekan kami Esra Ambarita di sana. Selamat malam Esra. Apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Ahok selesai ia diperiksa selama 8 jam? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa, bahwa kurang lebih kalau kami estimasikan waktunya totalnya ada 9 jam kurang lebih dari Ahok ataupun Basuki Cahayapurnama diperiksa oleh Kejagung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang di PT Pertamina. Beberapa hal ataupun poin penting yang kami catat adalah tadi Ahok menyampaikan ia terkaget-kaget, ia berulang kali menyampaikan karena banyak hal ternyata yang ia tidak tahu, banyak yang ditanyakan oleh penyidik dan sampai hal-hal yang tidak ia
memprediksi ya, perkirakan ditanya langsung oleh penyidik. Ini berkaitan dengan ada penelitian fraud, kemudian juga berkaitan dengan operasional. Jadi lebih rincinya menyinggung soal operasional. Namun dari Ahok menyayangkan bahwa ia tidak memeriksa ke sana karena pada saat itu ia menjabat sebagai Komut di tahun 2019 hingga 2024. Ini hanya memonitoring. Nah, dari ini Ahok menyampaikan bahwa ia tidak memprediksi atau memperkirakan sampai sejauh ini. Nah, sempat kami tanyakan apa yang membuat alot. Nah, yang membuat alot terkait pemeriksaan ia sebagai saksi adalah karena ia harus bersaksi untuk 9 orang. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus ia jawab atau 2 kali lipat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh penyidik. Namun secara pokok ada kurang lebih 14 hingga 15 pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahok. Dan Ahok menyampaikan ia akan siap membantu, kemudian ia menyampaikan akan membawa semua dokumen ataupun keperluan jika sekiranya dari penyidik maupun tim Kejagung memanggilnya kembali untuk melihat detail terkait kasus korupsi di PT Pertamina ini. Nah, pemirsa, untuk diketahui bahwa tidak hanya Ahok saja yang diperiksa, bahwa sebelumnya juga sudah ada 10 orang yang diperiksa untuk merampungkan terkait pemeriksaan ataupun terkait kasus ini. Nah, dari pihak Kejagung akan terus mengumumkan siapa-siapa saja yang akan diperiksa lebih lanjutnya. Davi. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, mengkritik keras peran Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjadi Komisaris Pertamina periode 2019-2024 dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Pertamina. Kritikan ia sampaikan terkait kasus dugaan korupsi impor minyak mentah dan Pertamax oplosan yang tengah membelit beberapa pejabat Pertamina. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi Komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot, oh kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Fadli. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Para pejabat Pertamina yang diduga terlibat dalam kasus korupsi BBM Pertamina berpotensi dihukum mati lantaran korupsi yang dilakukan pada tahun 2018 hingga 2023 terjadi saat negara dalam kondisi darurat COVID-19. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina terus menjadi sorotan. Nilai kerugian negara akibat korupsi dari tahun 2018 hingga 2023 sangat fantastis, bahkan diduga bisa mencapai kuadriliun. Tak hanya itu, korupsi ugal-ugalan yang dilakukan para pejabat Pertamina ini dilakukan saat negara dalam kondisi darurat COVID-19. Bila terbukti melakukan korupsi, para tersangka bisa dijerat dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Akan melihat dulu, apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 2 disebutkan hukuman mati untuk koruptor bisa diterapkan bila dilakukan saat negara dalam keadaan darurat, bencana alam, pengulangan tindak pidana, atau dalam kondisi krisis ekonomi.
Pertamina sebagai induk perusahaan yang menaungi para tersangka pun sebelumnya sempat meminta maaf kepada masyarakat. Pertamina juga pastikan akan terus memperbaiki diri. Pada kesempatan ini, saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kasus dugaan korupsi BBM Pertamina ini terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Meski kasus terus bergulir, namun Kejaksaan Agung pastikan Pertamax yang beredar saat ini sesuai spesifikasi. Pertamax yang diproduksi pada rentang waktu 2018 hingga 2023 sudah tidak beredar di pasaran. Tim Liputan, iNews melaporkan.